Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Andi Arsana. Kali ini saya akan menyampaikan satu video tentang cara menentukan arah kiblat. Pertama saya sampaikan kepada teman-teman muslim, selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Semoga lancar sampai akhir nanti. Definisi secara ilmiah bisa saya sampaikan, kiblat adalah arah dari tempat melakukan sholat menuju ke Ka'bah. Jadi kalau ilustrasinya misalnya saya sampaikan di sini dari Jogja, arah kiblat adalah seperti itu, dari Jogja menuju ke Ka'bah di sini. Jadi kalau teman-teman yang muslim akan paham bahwa kiblat itu agak arahnya ke barat, agak serong ke utara, seperti itu. Nah, itu kalau di peta. Kemudian kalau kita lihat kiblat di bumi yang sebenarnya tidak datar, kita bisa lihat itu di globe, atau dalam hal ini saya akan pakai Google Earth. Nah, misalnya ini saya akan coba tentukan kiblat dari Masjid UGM ya. Ini adalah Masjid UGM. Kemudian dari sini saya akan coba bikin satu garis dari Masjid UGM. Kemudian saya akan lihat Ka'bah di sini. Nah, ini adalah Ka'bah. Kemudian saya klik di sini, sehingga kemudian saya simpan, lalu terbentuklah saya beri nama itu kiblat Jogja misalnya gitu ya. Kemudian oke. Sehingga ini terbentuk satu garis seperti itu. Nah, garis merah ini adalah kiblat dari Jogja. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata garis lurus ini bukanlah garis lurus, tetapi garis lengkung gitu. Garis lengkung yaitu garis yang mengikuti permukaan bumi yang memang lengkung. Karena kenyataannya bumi itu tidak datar gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa saya sampaikan menurut ilmu geodesi, garis kiblat ini merupakan garis yang mengikuti permukaan model matematika bumi atau model matematis bumi yang disebut adalah ellipsoid. Nah, selanjutnya kita akan lihat ilustrasinya, bagaimana menentukan garis arah kiblat itu yang sebenarnya merupakan garis pada permukaan ellipsoid. Nah, ini adalah anggap saja ini sebuah bumi ya, bola bumi, kemudian ada dua titik P dan Q. Bagaimana menentukan garis dari titik P dan titik Q yang melewati permukaan ellipsoid. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi yang kuning ini, kalau saya ulangi, bidang datar kuning itu menembus bumi sehingga perpotongannya itu membentuk satu lingkaran. Nah, syaratnya adalah agar bidang ini menembus permukaan bumi melewati pusat buminya gitu. Sehingga lingkaran yang terbentuk ini adalah lingkaran besar. Jadi namanya Great Circle seperti di sini. Nah, kemudian garis geodesik itu adalah garis yang mengikuti lingkaran besar tersebut dari P ke Q. Jadi arah kiblat akan mengikuti garis yang seperti ini. Garis geodesik itu merupakan garis yang merupakan bagian dari lingkaran besar. Garis dari Jogja, Masjid UGM ke Ka'bah ini merupakan bagian dari lingkaran besar. Jadi kalau ini saya teruskan misalnya gitu ya, saya teruskan, maka dia akan merupakan garis yang mengelilingi bumi gitu ya, seperti itu. Nah, hal ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail di ilustrasi yang lain ya. Misalnya di sini. Katakan ini bumi. Kemudian ada dua titik di sini, P dan Q. Bagaimana kita membuat garis geodesik yang menghubungkan P dan Q ini? Karena ada beberapa kemungkinan sebenarnya. Misalnya ini. Ya, jadi ini bidang ini memotong bola bumi memang tepat di P dan Q. Dan membentuklah garis seperti itu. Nah, ini bukanlah garis geodesik. Kenapa bukan garis geodesik? Karena lingkaran ini
bukanlah merupakan lingkaran besar, bukan great circle. Kenapa? Karena bidang yang memotong bumi ini tidak melalui pusat bumi. Nah, maka yang benar adalah ini. Kenapa? Karena bidang ini memotong atau menembus bumi melalui pusat bumi, sehingga ini merupakan garis geodesik, gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal lain yang mungkin ingin saya sampaikan adalah bahwa alat yang paling tepat untuk menentukan kiblat itu sebenarnya adalah globe, bukan peta. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, tadi di sini kita lihat bahwa dari Jogja ke Makkah itu bisa garis seperti itu. Bagaimana kalau misalnya ini Sapporo atau di Jepang ini? Ya. Dari Jepang kalau kita menggunakan peta, maka itu adalah arah kiblat. Logikanya arah kiblat ini adalah, nah kalau yang peta kan biasanya yang atas itu utara gitu ya. Nah, garis ini memberikan satu kesan bahwa kiblat itu arahnya ke barat, serong ke selatan. Beda dengan kiblat di Jogja yaitu barat, serong ke utara. Itu kalau menggunakan peta. Tapi ternyata kalau teman-teman ke Jepang, mungkin nanti di hotel itu misalnya itu ada tanda arah kiblatnya ternyata mirip dengan Jogja gitu. Jadi bukan barat ke arah selatan, tapi dia barat ke arah utara juga. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Nah, dengan peta itu agak susah dijelaskan. Nah, saya akan coba lihat di Sapporo ya. Sapporo itu di Jepang. Mari kita tentukan kiblat dari Sapporo. Nah, saya akan coba buat satu garis dari Sapporo ini menuju ke Ka'bah lagi. Seperti itu. Iya. Ini saya buat di sini. Kemudian saya simpan menjadi katakan kiblat Jepang gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang ada garis seperti itu. Nah, dari sini terlihat arahnya dari Sapporo ke Ka'bah gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu sekarang bahwa kiblat Jogja itu sama atau berbeda dengan kiblat di Sapporo? Ini tentu saja kita akan tentukan arah utara dulu, misalnya dari Jogja. Dari Jogja ini saya akan buat arah ke utara. Saya buat garis dari situ menuju ke kutub utara gitu ya. Kutub utara. Ya, ini saya buat garisnya. Saya simpan menjadi utara atau arah utara dari Jogja gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Sehingga itu adalah jadi ini dari Jogja, arah ini adalah arah utaranya. Ini utaranya, ini adalah arah kiblat. Jadi sudut ini kalau kita bicara di geodesi itu azimut ya, atau sudut yang terbentuk antara arah utara dengan arah kiblat itu sekian. Jadi memang kita jadi tahu bahwa kiblat itu sama dengan ke barat serong ke agak ke utara gitu ya, karena sudutnya ini kurang dari 90. Nah, coba kita lihat sekarang di Sapporo apa yang terjadi. Dari Sapporo saya juga akan membuat satu garis dari Sapporo ini menuju ke kutub utara juga. Oke. Klik. Kemudian saya simpan utara dari Jepang misalnya gitu. Nah, sehingga terbentuklah itu. Nah, di sini sekarang kita lihat bahwa di Jogja sudut
dengan arah utaranya segini ya. Secara visual saja kita bisa lihat. Sementara di Sapporo ternyata sama, sudutnya kira-kira seperti itu. Jadi ini arah utara, kemudian ini adalah arah kiblat, dan sudutnya sama dengan yang terbentuk di Jogja. Jadi wajar kalau arah kiblat itu di Sapporo atau Jepang sama atau mirip sekali dengan di Jogja. Yang paling tepat digunakan untuk menentukan kiblat itu adalah global, bukan peta. Kenapa? Karena peta pada dasarnya adalah pendataran dari bidang lengkung. Jadi bisa dibayangkan bumi yang bulat seperti ini itu harus dipaksa didatarkan, pastilah terjadi distorsi. Misalnya ini adalah hasil dari pendataran dari bidang lengkung, sehingga objek yang nampak pada peta itu belum tentu mewakili objek yang sesungguhnya ada di permukaan bumi. Jadi pada dasarnya garis kiblat adalah garis yang merupakan arah dari tempat sholat ke arah Ka'bah, yang merupakan garis geodesik, yaitu jadi garis yang mengikuti permukaan elipsoid di sepanjang lingkaran besar atau great circle. Demikian penjelasan saya, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana menentukan kiblat. Terima kasih.